Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai sistem kardiovaskular, di mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas-tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi tubuh manusia yang diampu oleh Bapak dosen Mahmud Rudini MPD. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Febrianti Fadila, pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Laili Nurwanti, dan pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Lumi Nur Khalifah. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Kardiovaskular. Kardiovaskular ini terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskular. Kardiak sendiri memiliki arti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Dalam hal ini artinya mencakup sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang fungsinya memberikan dan juga mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya untuk pusat peredaran darah atau sirkulasi darah ini berawal di jantung, yaitu sebuah pompa berotot yang berdenyut secara ritmis dan berulang antara 60 sampai 100 kali per menitnya. Setiap denyut menyebabkan darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dalam suatu jaringan tertutup yang terdiri atas arteri, arteriol, dan kapiler, kemudian kembali ke jantung melalui venula dan juga vena. Sistem kardiovaskular ini memerlukan banyak sekali mekanisme yang bervariasi agar fungsinya dalam regulasi itu dapat merespon aktivitas tubuh, salah satunya dengan meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Kemudian, untuk sistem peredaran darah pada manusia, itu adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh, bagian dari hemostasis. Ada dua jenis sistem peredaran darah, ada sistem peredaran darah terbuka dan ada sistem peredaran darah tertutup. Untuk peredaran darah terbuka, artinya dalam peredaran darah itu cairan dalam peredaran darah dan cairan lainnya itu tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju ke jaringan tanpa melalui pembuluh. Sistem peredaran darah terbuka terdiri dari jantung yang merupakan pusat peredaran darah, sejumlah sinus atau rongga, dan jumlah arteri. Jantung terletak di bagian tengah belakang dada, berdinding otot tebal terbentuk sadel atau lubuk tabung yang terbungkus oleh perikardium. Arteri ini merupakan saluran yang berasal dari jantung, mempunyai valve atau kutub-kutub yang mencegah darah masuk kembali ke jantung. Ini ada gambar mengenai jantung. Jantung terdiri dari ada vena superior, vena cava superior, katup aorta, arteri pulmonalis, atrium kiri, vena pulmonalis kiri, atrium kanan, katup tricuspidalis, vena cava interior, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Selanjutnya untuk pada sistem peredaran darah terbuka ada 4 jenis arteri. Ada arteri ophthalmik, 2 arteri antena, 2 arteri hati, dan arteri dorsal abdominalis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Febrianti Fadila, yaitu sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup ini merupakan sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah, di mana pada sistem peredaran darah ini darah diedarkan melalui arteri dan kembali lagi ke jantung melalui vena. Nah, lalu kemudian jantung dan saluran darahnya ini memiliki katup sehingga darahnya tidak dapat mengalir kembali ke jantung. Nah, aliran darahnya ini disebabkan oleh adanya kontraksi lengkung jantung. Kemudian ada cara kerja jantung. Nah, cara kerja jantung ini pada saat dia berdenyut setiap ruang jantung itu mengendur dan terisi darah atau disebut dengan diastol. Nah, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung itu disebut dengan sistol. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bilik ini juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Maka darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh mengalir
melalui dua vena berbesar atau vena cava menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, ia akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Selanjutnya ada fungsi bilik jantung. Nah, fungsi bilik jantung ini yang pertama ada serambi kanan, di mana serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan kaya karbon dioksida. Kemudian yang kedua ada serambi kiri. Nah, fungsinya ini untuk menerima darah dari paru-paru, kemudian dia akan kaya oksigen. Selanjutnya ada bilik kanan. Nah, bilik kanan ini dia berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan banyak mengandung karbon dioksida juga. Yang terakhir ada bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan banyak mengandung oksigen. Sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem peredaran darah. Nah, jadi ada dua, yaitu sirkulasi peredaran darah besar dan sirkulasi peredaran darah kecil. Yang pertama, sirkulasi peredaran darah besar atau biasa dengan sistemik. Nah, itu merupakan sirkulasi darah yang mencangkup seluruh tubuh yang berlangsung saat darah bersih mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonaris dan melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang telah berada di serambi kiri akan diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui aorta, bisa dilihat gambarnya, yang mengalir sehingga ke bagian paling ujung di seluruh tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk proses pembersihan darah. Kemudian selanjutnya sirkulasi peredaran darah kecil atau biasa disebut dengan pulmonal. Nah, ini adalah sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya yang berlangsung pada saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui vena cava. Kemudian darah akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelahnya akan dilanjutkan untuk dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonaris untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih tersebut akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonaris yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh lalu ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru dan ke jantung. Pembuluh darah itu berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh, atau sebaliknya. Ada dua jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri dan vena, dan berikut penjelasannya. Nah, pembuluh nadi atau disebut dengan arteri itu bertugas untuk membawa darah bersih dari jantung menuju ke seluruh jaringan atau organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonaris. Darah bersih itu dipompa keluar dari jantung melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung, lalu aorta akan bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang kecil atau arteriol yang akan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama itu lapisan terluarnya terdiri atas tunica adventitia yang disusun dari jaringan penyambung. Kemudian selanjutnya lapisan selanjutnya itu tunica media yang tersusun atas otot polos dan jaringan elastis. Kemudian lapisan dalamnya adalah tunica intima yang tersusun atas sel endotelia. Darah mengalir ke dalam pada lumen, pada gambar lumen ini. Kemudian selanjutnya pembuluh balik atau vena. Nah, ia bekerja untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau paru-paru. Vena cava atau pembuluh vena
besar akan membawa darah kotor dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sedangkan vena pulmonaris membawa darah bersih dari paru-paru menuju jantung. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Jika diraba, denyut jantungnya tidak terasa. Pembuluh vena mempunyai kutub sepanjang pembuluhnya. Kutub ini berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Dengan adanya kutub tersebut, aliran darah tempat mengalirnya menuju jantung. Jika vena terbuka, maka darah tidak memancar tetapi akan merembas. Kemudian bisa dilihat dari gambarnya. Jadi disimpulkan bahwa perbedaan dari vena dan arteri itu fungsinya adalah tadi vena kan membawa darah dari kapiler ke jantung, sedangkan arteri membawa darah dari jantung ke kapiler. Kemudian strukturnya dapat dilihat di gambar bahwa struktur vena itu dindingnya tipis dan terdapat kutub, yaitu ada gambar ada 2 kutub kan, sedangkan arteri itu dindingnya tebal dan tidak memiliki kutub. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.